Halo teman baca, kembali lagi di channel Behind the Book, tempat di mana kita akan membahas berbagai hal yang berkaitan dengan buku. Karya-karya ini telah melampaui zamannya, menawarkan pelajaran hidup, dan terus menginspirasi pembaca dari generasi ke generasi. Sebelum kita memulai, seperti biasa, jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai pembahasannya. Nomor 1. Pride and Prejudice, karya Jane Austen. Dimulai dengan kalimat pembuka paling terkenal dalam sastra Inggris, Pride and Prejudice, karya Jane Austen, adalah kisah cinta yang melampaui batas zaman. Novel ini menceritakan tentang Elizabeth Bennet, seorang wanita muda dari keluarga sederhana yang cerdas, mandiri, dan tidak takut melawan norma sosial. Di sisi lain, Mr. Darcy adalah pria kaya yang arogan namun memiliki hati yang tulus. Melalui hubungan mereka, Austen menyoroti tema prasangka, kelas sosial, dan kesalahpahaman. Elizabeth harus melawan prasangkanya terhadap Darcy, sementara Darcy belajar menekan kebanggaannya untuk memenangkan cinta Elizabeth. Namun, novel ini bukan sekedar cerita romansa. Ini adalah kritik tajam terhadap masyarakat patriarki Inggris di abad ke-19. Tahukah kalian, Jane Austen menulis novel ini dengan judul awal First Impression. Pada usianya yang baru menginjak 20-an, ia sudah memiliki pandangan mendalam tentang cinta dan pernikahan. Membuat karyanya terasa begitu maju untuk zamannya. Pride and Prejudice juga telah diadaptasi ke dalam berbagai film dan serial TV, termasuk versi tahun 1995 yang sangat populer dengan Colin Firth sebagai Mr. Darcy. Nomor 2. To Kill a Mockingbird, karya Harper Lee. Ketika Harper Lee menerbitkan To Kill a Mockingbird pada tahun 1960, dunia langsung menyadari kehebatan buku ini. Berlatar di Alabama pada era depresi besar, novel ini menceritakan tentang Scout Finch, seorang gadis kecil yang mencoba memahami dunia di sekitar dirinya. Ayahnya, Atticus Finch, adalah seorang pengacara yang membela pria kulit hitam bernama Tom Robinson, yang dituduh memperkosa seorang wanita kulit putih. Novel ini mengupas isu rasisme, ketidakadilan, dan pentingnya empati. Harper Lee menggambarkan bagaimana prasangka seringkali menutupi kebenaran. Salah satu elemen terkuat novel ini adalah hubungan Scout dengan Bu Radley, seorang tetangga yang dianggap menyeramkan, tetapi ternyata penuh kebaikan. Lee terinspirasi oleh pengalaman masa kecilnya sendiri di Monroeville, Alabama, tempat di mana ayahnya juga menjadi seorang pengacara. Karakter Atticus Finch bahkan diyakini terinspirasi langsung dari ayahnya yang idealis dan adil. Novel ini memenangkan Pulitzer Prize dan terus menjadi bacaan wajib di seluruh dunia. To Kill a Mockingbird juga telah diadaptasi ke dalam film yang memenangkan Academy Award pada tahun 1962. She is the victim of cruel poverty and ignorance. Nomor 3. 1984, karya George Orwell. Bagaimana jika dunia Anda tidak memiliki kebebasan berpikir? Inilah premis utama dari 1984, karya luar biasa dari George Orwell. Novel ini berlatar di dunia distopia di mana pemerintah totaliter mengontrol segalanya, termasuk pikiran dan kebenaran. Winston Smith, protagonis cerita,
bekerja untuk Kementerian Kebenaran, di mana tugasnya adalah memanipulasi sejarah agar sesuai dengan narasi pemerintah. Namun, Winston diam-diam mulai melawan sistem dengan menulis di jurnal rahasia dan menjalin hubungan terlarang. Novel ini menggambarkan dunia di mana pengawasan massal dan propaganda digunakan untuk menekan individu. Orwell menulis karya ini setelah melihat kebangkitan totalitarianisme di Uni Soviet dan Nazi Jerman. Tetapi, buku ini menjadi semakin relevan di era media sosial dan pengawasan digital seperti saat ini. Menariknya, George Orwell awalnya hanya berniat menulis esai tentang politik. Namun, ide-ide besarnya berkembang menjadi novel ini, yang sekarang dianggap sebagai salah satu peringatan terbesar tentang bahaya kontrol absolut. 1984 telah diadaptasi ke dalam beberapa film, termasuk versi tahun 1984 yang sangat terkenal. Nomor 4, The Great Gatsby, karya Francis Scott Fitzgerald. Banyak yang menganggap The Great Gatsby sebagai novel terbesar dalam sejarah sastra Amerika. Karya Francis Scott Fitzgerald ini menggambarkan mimpi Amerika yang berkilau namun penuh kehampaan. Jay Gatsby adalah tokoh utama yang membangun kekayaan dan kehidupan demi merebut kembali cinta masa lalunya, yaitu Daisy Buchanan. Namun, di balik pesta-pesta glamor dan kemewahan yang ditampilkan, novel ini mengungkap sisi gelap dari ambisi, cinta yang tak terbalas, dan obsesi terhadap status sosial. Fitzgerald menggunakan simbol seperti lampu hijau di ujung dermaga Daisy untuk menggambarkan mimpi yang selalu terasa di luar jangkauan. Latar belakang sang penulis pun juga tidak kalah menarik. Fitzgerald sendiri hidup di era Roaring Twenties yang penuh dengan kegilaan akan uang dan hiburan. Pernikahannya dengan Zelda Shire menjadi inspirasi bagi banyak karyanya, termasuk hubungan rumit antara Gatsby dan Daisy. Meski Fitzgerald tidak melihat kesuksesan besar selama hidupnya, The Great Gatsby kini dianggap sebagai mahakarya yang menggambarkan jiwa manusia yang tak pernah puas. Novel ini telah diadaptasi ke dalam beberapa film, termasuk versi tahun 2013 dengan Leonardo DiCaprio sebagai Gatsby. Nomor 5, Frankenstein, karya Mary Shelley. Dikenal sebagai salah satu karya science fiction pertama, Frankenstein adalah cerita tentang ambisi manusia yang melampaui batas. Mary Shelley menulis novel ini saat usianya baru 18 tahun. Setelah pertemuan sastra terkenal dengan suaminya, Percy Shelley dan Lord Byron. Ceritanya mengikuti Victor Frankenstein, seorang ilmuwan muda yang terobsesi menciptakan kehidupan baru. Namun, eksperimennya menghasilkan makhluk yang akhirnya dia tinggalkan karena ketakutan. Makhluk ini, yang sebenarnya memiliki hati yang baik, menjadi penuh dendam karena penolakan masyarakat. Mary Shelley tidak hanya mengeksplorasi tema seperti moralitas ilmu pengetahuan dan tanggung jawab pencipta terhadap ciptaannya, tapi juga menggambarkan rasa keterasingan yang dalam. Pengalaman pribadi Shelley, termasuk kehilangan anak-anaknya, mungkin berkontribusi pada tema duka dan pencarian makna dalam novel ini. Frankenstein terus relevan dalam diskusi tentang teknologi, kecerdasan buatan, dan etika ilmiah di era modern. Pesan terbesarnya, berhati-hatilah dengan apa yang Anda ciptakan. Nomor 6, Jane Eyre, karya Charlotte Bronte. Jane Eyre adalah kisah perjalanan seorang wanita muda
yang berani melawan rintangan untuk menemukan jati dirinya. Charlotte Bronte menulis novel ini sebagai semacam autobiografi imajiner yang mencerminkan banyak pengalaman hidupnya sendiri, termasuk masa kecil yang keras di sekolah asrama. Jane Eyre, tokoh utama kita, adalah yatim piatu yang harus berjuang untuk mendapatkan tempat di dunia yang seringkali tidak adil terhadap perempuan. Dari kehidupan sulit bersama bibinya hingga menjadi pengajar di Thornfield Hall, Jane terus menunjukkan keberanian dan prinsip yang tak tergoyahkan. Namun, kisah ini tidak hanya tentang perjuangan. Ini juga tentang cinta yang rumit antara Jane dan Mr. Rochester. Ketika Jane akhirnya memilih jalan hidupnya sendiri, Bronte memberikan pesan yang kuat tentang pentingnya kebebasan pribadi, terutama untuk perempuan pada masa itu. Latar belakang Charlotte Bronte sendiri penuh perjuangan. Dia adalah anak ketiga dari 6 bersaudara, tumbuh di lingkungan yang keras, namun menemukan pelarian melalui sastra. Jane Eyre adalah bukti bahwa keberanian dan ketekunan dapat melampaui segala batas. Nomor 7. Wuthering Heights, karya Emily Bronte. Wuthering Heights adalah kisah cinta yang intens dan kelam, yang melampaui waktu dan kematian. Ditulis oleh Emily Bronte, novel ini adalah satu-satunya karyanya sebelum ia meninggal di usia muda. Ceritanya mengikuti hubungan rumit antara Heathcliff, seorang anak angkat misterius, dan Catherine Earnshaw yang mencintainya, tetapi memilih menikahi pria lain karena status sosial. Novel ini menggambarkan obsesi, dendam, dan penghancuran diri yang berakar pada cinta yang tak terbalas. Latar cerita di pedesaan Inggris yang liar dan keras memperkuat suasana gelap cerita ini. Hubungan antara Heathcliff dan Catherine seringkali dipandang sebagai peringatan akan bahaya cinta yang terlalu intens. Kisah Emily sendiri cukup tragis. Sebagai salah satu dari 3 saudara perempuan Bronte yang terkenal, ia adalah sosok pemalu yang lebih banyak menghabiskan waktunya di dalam rumah. Wuthering Heights diterbitkan di bawah nama pena laki-laki, Alice Bell, karena prasangka masyarakat terhadap penulis perempuan saat itu. Namun, setelah kematiannya, karya ini diakui sebagai salah satu novel terbaik dalam sejarah sastra. Nomor 8. Of Mice and Men, karya John Steinbeck. John Steinbeck menciptakan sebuah cerita yang sederhana namun penuh makna dengan Of Mice and Men. Novel ini berlatar pada masa depresi besar di Amerika Serikat, di mana George Milton dan Lennie Small, 2 orang pekerja migran, bermimpi untuk memiliki tanah sendiri untuk lepas dari kemiskinan. Namun, mimpi mereka terus dihancurkan oleh kerasnya realitas. Lennie, meskipun memiliki tubuh besar dan kekuatan luar biasa, memiliki kecerdasan seperti anak kecil yang seringkali menimbulkan masalah. Konflik utama muncul ketika Lennie secara tidak sengaja membunuh seorang wanita di peternakan tempat mereka bekerja. Melalui novel ini, Steinbeck mengeksplorasi tema-tema seperti kesepian, persahabatan, dan ketidakadilan sosial. Cerita ini mengingatkan kita betapa rapuhnya mimpi di tengah dunia yang keras. Steinbeck sendiri adalah seorang pengamat masyarakat yang tajam. Ia sering menulis tentang perjuangan kelas pekerja, terutama di California, tempat di mana ia dibesarkan. Pengalaman pribadinya sebagai buruh musiman memberinya wawasan yang mendalam, yang tercermin dalam karya-karyanya.
Nomor 9. Crime and Punishment, karya Fyodor Dostoevsky. Crime and Punishment adalah kisah psikologis yang mendalam tentang moralitas, kejahatan, dan penebusan. Fyodor Dostoevsky membawa kita ke dunianya Raskolnikov, seorang mahasiswa miskin yang membunuh seorang rentenir tua dengan keyakinan bahwa tindakannya bisa dibenarkan untuk kebaikan yang lebih besar. Namun, setelah pembunuhan, Raskolnikov didera rasa bersalah yang menghancurkan, yang membawanya pada perjalanan menuju penebusan. Dostoevsky menggali konflik batin protagonisnya dengan cara yang luar biasa, memperlihatkan bagaimana moralitas tidak bisa dipisahkan dari kemanusiaan kita. Latar belakang Dostoevsky juga mempengaruhi karyanya. Penulis asal Rusia ini pernah dipenjara di Siberia selama 4 tahun. Dostoevsky menggali konflik batin protagonisnya dengan cara yang luar biasa. Ia memperlihatkan bagaimana moralitas tidak bisa dipisahkan dari kemanusiaan kita. Pengalaman tersebut memberinya wawasan mendalam tentang penderitaan manusia dan transformasi spiritual yang menjadi tema utama dalam novel ini. Nomor 10. 100 Years of Solitude, karya Gabriel Garcia Marquez. Tidak ada novel yang menggambarkan realisme magis seindah 100 Years of Solitude, karya Gabriel Garcia Marquez. Novel ini menceritakan sejarah 7 generasi keluarga Buendia di desa fiksi Macondo, sebuah tempat di mana realitas dan fantasi saling berbaur. Garcia Marquez menggunakan Macondo sebagai metafora untuk menggambarkan sejarah Amerika Latin yang penuh kekacauan politik, kolonialisme, dan perjuangan untuk identitas. Setiap karakter, dari pendiri Macondo, Jose Arcadio Buendia, hingga keturunannya, memiliki peran penting dalam narasi kompleks ini. Kisah di balik penulisan novel ini juga menarik. Garcia Marquez menghabiskan lebih dari 1 tahun menulis buku ini di kondisi finansial yang sangat sulit. Ia bahkan menggadaikan barang-barang miliknya untuk mencetak manuskrip awal. Karya ini memenangkan Nobel Sastra pada tahun 1982 dan menjadi tonggak penting dalam literatur dunia. Jadi teman baca, itulah 10 buku klasik yang tetap relevan hingga hari ini. Tiap karya ini bukan hanya cerita, tetapi juga cerminan nilai-nilai yang terus hidup di masyarakat kita. Apakah ada buku dari daftar ini yang menarik perhatian kalian? Atau mungkin kalian punya buku favorit yang ingin dibahas di channel ini? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menemani saya di Behind the Book. Untuk kalian yang tertarik membeli 1 atau beberapa buku yang sudah kita bahas, pastikan kalian membeli buku yang asli, jangan yang bajakan ya. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kita bisa terus berbagi cerita dan inspirasi. Sampai jumpa di video berikutnya, dan seperti biasa, selamat membaca.